Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ya hadirin sekalian, bahwa setelah tadi kita jelaskan seputar, kalau disimpulkan itu adalah kepribadian yang baik, ya. Pribadi yang baik itu adalah pribadi yang berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Di luar itu kita meyakini tidak baik. Jadi yang baik itu hanya yang berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang berakidah tauhid, gitu ya, dan bersyariat Islam. Itu pribadi yang baik, yang insya Allah tidak akan bisa disentuh karena dilindungi oleh Allah dari batinnya dan dilindungi oleh Allah dari lahiriahnya. Jadi lahir dan batin dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, kalau pribadi ini sudah baik, harus naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu keluarga yang menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu. Jadi keluarga yang tidak menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan keluarga yang baik. Ya, itu menurut keyakinan kita seperti itu. Jadi kalau keluarga itu berla ilaha illallah dan bermuhammad Rasulullah, maka keluarga itu dapat perlindungan dari Allah lahir dan batin. Kalau secara pribadi kemudian dikatakan qalbin salim, hati yang selamat, maka hanya orang yang selamat hatinya lah yang bisa merasakan surga atau jannah di dalam dirinya, ya. Jadi orang ini bisa merasakan bahkan surga akhirat di dunia ini, cuma tidak bisa digambarkan kayak apa nikmatnya, tetapi itu sangat mempengaruhi kehidupannya, ya. Seperti Bilal bin Rabah setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, itu dia rela mati daripada berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga ketika ditanya, bagaimana perasaanmu ketika kamu disiksa oleh majikanmu, kata Bilal bin Rabah, demi Allah, semakin berat siksaan yang aku terima, semakin terasa nikmat iman di dalam dada. Bahkan ketika Islam menang, Bilal bin Rabah menyatakan, kalau aku diuji lebih berat daripada itu, aku pastikan aku sanggup menjalaninya. Ini artinya pribadi yang nggak mungkin menukar surga akhirat dengan kehidupan dunia. Mendingan mati daripada mengkhianati Allah dan Rasulnya. Itu yang terjadi seperti itu. Seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini disuruh berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, sampai bapaknya yaitu Yasir diikat kaki tangannya
kemudian masing-masing tali pengikat itu dihubungkan dengan kuda, jadi 4 penjuru, kudanya semua dicambuk dengan berbarengan sehingga lepas kedua tangan dan kakinya dari tubuhnya. Dan ibunya ketika belain suaminya malah ditombak dari kemaluannya sampai ke dadanya, sehingga dua-duanya gugur sebagai syuhada. Tapi Ammar bin Yasir enggak menjual akidahnya, ya, tetap berpegang teguh kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena memang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu berat banget timbangannya. Nabi mengatakan 7 petala langit dan 7 petala bumi ditaruh satu wajan timbangan, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada wajan yang lain, maka beratan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu ya. Nah, keyakinan inilah yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah di dalam memperjuangkan agama Allah, ya, terutama pada dirinya sendiri, ya. Terbukti ketika pribadi-pribadi itu dicoba yang seperti itu, kuat, bertahan, dan karena belum waktunya mati ya nggak mati kan, gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kayak pemuda Islam itu, dia orang yang paling kaya ketika itu, Mus'ab bin Umair, ya. Ketika ibunya bilang, kamu harus kembali kepada agama lamamu, gitu ya. Ya, kira-kira sama aja, kamu harus berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, kembali ke agama yang lama. Kalau enggak, ibu mau bunuh diri nih di depan kamu, gitu. Coba ngancamnya kayak gitu. Kata Mus'ab bin Umair, wah ibu, demi Allah, walaupun ibu mati berkali-kali, 300 kali di depan saya nggak akan meninggalkan agama saya. Jadi bayangkan tuh pribadi-pribadi yang dikader langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mentalnya mental baja, mentalnya nggak takut mati, ya. Jadi kalau orang udah nggak takut mati, ya, ini yang setan bingung. Ini bagaimana ini kok orang udah kagak ada takutnya, gitu ya. Takutnya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, tentu sekarang ini sebenarnya krisis pribadi sahabat. Sebab pribadi Rasul, gitu ya. Rasanya bukan kita lah, ya. Maksudnya yang jadi duplikasi Rasul rasanya bukan kita, gitu ya. Jadi kita mah pantasnya kalau sahabat tuh siapa, gitu ya. Apa Abu Bakar Siddiq, ya. Apa Umar bin Khattab, apa Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib, atau yang lain-lain, gitu. Jadi harusnya zaman sekarang ini muncul pribadi-pribadi yang seperti sahabat-sahabat Rasul. Tentu ini nggak akan muncul, nggak akan kelihatan kalau kita tidak konsekuen dan konsisten dengan syahadat kita. Ya, kalau kita konsekuen dan konsisten dengan syahadat kita, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti nanti Allah kasih tahu. Ya, minimal orang lain yang tahu, kayaknya emas mirip ini deh, gitu. Kayaknya antum mirip-mirip yang ini, gitu, ya. Bahkan mungkin istri antum akan ngomong begitu, mas, kayaknya gini deh, gitu. Ya, gitu. Ya, bukan lumayan kalau Bilal bin Rabah mah, ya.
Bakyaknya aja, itu terompahnya aja udah kedengeran di surga. Ya, kalian udah tahu belum siapa istrinya Bilal bin Rabah? Istrinya Bilal bin Rabah itu adiknya Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya Islam. Ya, udah gitu orang Yahudi yang masuk Islam. Duh, pasti putih, pasti mancung, pasti perawatan. Betul nggak? Kok mau sama Bilal bin Rabah yang hitamnya kayak areng, rambutnya kruwel kayak kismis? Ya, kalau ketawa cuman giginya doang yang putih. Kok mau sama Bilal bin Rabah? Apa nggak dikatakan Bilal bin Rabah itu kurang ajar? Habis itu dia ngelamar anaknya Abu Bakar Siddiq, kemudian diterima. Coba bayangkan. Ya, tapi ngelamar anaknya Umar ditolak. Payah lu. Ditolak, marah tuh Umar. Nah, ya udah kalau nggak boleh pergi. Tapi Umar berpikir lagi, nggak boleh, ini ahli surga. Diparanin Bilal bin Rabah. Sekarang boleh, udah terlambat. Ini bicara akidah, bicara tauhid, ya, bicara ahli-ahli surga. Ya, walaupun tadi hitam, ya, rambutnya kayak roti kayak kismis, tapi kualitasnya ini, ya. Jadi pada saat itu udah nggak ada itu perbedaan warna kulit, perbedaan jabatan, perbedaan kedudukan, semua sama dalam pandangan Allah. Inna akrabakum indallahi atqakum. Nah, kita merindukan tuh masyarakat yang isinya orang-orang kayak sahabat Rasul, yang tauhidnya sempurna, syariat Islamnya lengkap, gitu, yang tahu taktik dan strategi, gitu. Ya, ini luar biasa. Gitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita bisa merasakan surga akhirat di dunia ini. Pernah kepikir menikmati surga akhirat di dunia ini? Bukankah di Al-Quran ada dikatakan bahwa orang yang dapat surga akhirat, dia bilang apa? Hada ladzi rudikna min qabl. Ini dulu saya di dunia udah dapat rezeki yang kayak gini. Itu orang itu ngomongnya di surga akhirat apa surga dunia? Surga akhirat kan? Saya dulu udah ngerasain nih yang kayak gini, ya. Jadi orang yang qalbin salim itu dunia akhirat itu sama aja, ya, karena dia bisa menikmatinya walaupun di dunia ini. Baru itu ditambah kenikmatannya, ya, diganti mutasabiha yang seperti itu tapi lebih baik lagi, ya. Jadi jenis manusia yang sudah sempurna, manusia yang clear terhadap dirinya sendiri, ya. Mana ada orang kalau udah sedikit aja bersyukur, apalagi sedang, apalagi banyak, ya. Insya Allah udah masalah apa aja udah clear tuh, nggak ada masalah. Nah, kita butuh manusia-manusia yang merdeka seperti ini, gitu, yang tahu, sadar dan insaf, sanggup dan mampu
menghadapi persoalan yang dihadapinya, baik persoalan pribadinya, ya, persoalan rumah tangganya. Gitu. Nah, meningkat. Kalau qalbin salim itu kata Quran juga tidak ada yang masuk surga kecuali qalbin salim, kecuali hati yang selamat. Jadi yang bisa merasakan surga itu hanya orang yang selamat hatinya atau enggak jalan kemana-mana. Sabit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Maka ada istilah dari Nabi kita mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, ini modal. Kalau kita udah bisa ngerasain ya qalbi jannati, hatiku adalah surgaku, kita punya modal untuk bisa membuat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Nah, tentu bagaimana, jadi begini ya, perempuan itu hari ini susah untuk jadi wanita solehah. Jadi jangan pernah berharap kita nggak ngapa-ngapain kemudian istri kita jadi wanita solehah. Nggak ada rumusnya tuh. Ya. Jadi soleh tidaknya istri kita itu bagaimana kita. Kalau kita pengen istri kita solehah, ya kita harus soleh dulu. Baru kita buat istri kita menjadi istri yang solehah. Baru tuh soleh-solehah gitu. Nah sekarang kata-kata soleh kalau disebutkan dalam Al-Quran, innal ardo yarisuha min ibadiyas solihun, sesungguhnya bumi ini diwariskan oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Pertanyaannya, apakah bumi itu sudah diwariskan kepada kita? Udah belum? Belum, ya kan? Berarti kita udah soleh belum? Belum. Ya, jadi nggak gampang-gampang tuh ya predikat soleh, karena soleh itu as-solehatun qanitatun. Ya, perempuan yang solehat itu yang selalu taat. Berarti as-solehu qanit, ya. Laki-laki yang soleh itu yang taat. Kalau laki-laki itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dengan sempurna, yang nggak ada soleh. Ya, jadi sangat dipengaruhi dengan pribadi yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah laki-laki yang soleh. Baru ada perempuan yang soleha. Jadi jangan pernah berharap ada wanita soleha yang terjadi dengan sendirinya. Nggak ada ya. Harus diproses oleh suaminya sendiri. Gitu. Ya. Nah coba. Kalau kita menikahi seseorang, kalau lahir dari pernikahan itu pasti mewarisi sifat kita dan sifat istri kita, betul? Ya kan? Terus kalau kita nggak sanggup meluruskan istri kita, padahal anak itu nurut ibunya, tahu masalahnya nggak? Tahu masalah istri, masalah sama juga istri ngadep
ngadepin suaminya. Kalau istri nggak bisa ngadepin suaminya, ada karakter suaminya, berarti masalahnya jadi dua tuh. Masalah suami dan masalah anak. Kalau suami masalah istri dan masalah anak-anak. Berarti mutlak kita harus clear terhadap diri kita sendiri. Ya, berarti harus sempurna nggak kita melaksanakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah ini penting gitu ya. Nah kalau itu bisa, insya Allah istri kita juga bisa. Gitu. Kalau suami istri sudah bisa, insya Allah mendidik putra putrinya akan lebih mudah menjadi soleh dan solehah. Gitu. Ya. Nah, coba kita perhatikan di dalam Islam itu yang namanya pernikahan, ya, itu mirip sebuah membangun negara. Jadi kita jangan terlalu jauh bicara soal bangsa dan negara, gede itu, terlalu besar buat kita. Tapi berpikirlah bahwa rumah tangga Islam itu sudah bagaikan negara. Ya, makanya kalau kita rumah tangga kita ini rumah tangga yang baik, kita berarti memproduksi negarawan-negarawan. Ya, di dalam Islam itu, misalnya suami dan istri, berarti suaminya itu adalah imam rumah tangga, ya. Istrinya makmum, mewakili makmum secara seluruhnya. Nah, suami itu, laki-laki itu jadi suami, siapa yang melantik? Mertua. Ada yang perempuan. Kalau dalam negara siapa yang melantik presiden? MPR. Berarti bapak daripada perempuan itu, ya, kalau MPR itu diperkecil, jadinya bukan perempuan itu. Mereka laki-laki. Ya. Nah, pertanyaan yang mengajukan laki-laki menjadi suami atau imam rumah tangga kepada MPR rumah tangga. Betul? Siapa kalau dalam negara yang mengajukan seorang menjadi presiden? DPR. Bukankah itu, ya, MPR itu pembesaran dari besaran perempuan dan DPR itu pembesaran dari besaran laki-laki? Ya. Berarti jelas itu akan melahirkan, ya, negarawan-negarawan, belajarnya dari kehidupan rumah tangga. Coba misalnya DPR berhak mengawasi pemerintahan presiden, ya, berhak menegur kalau presiden melakukan kesalahan. Nah sekarang ada nggak besaran laki-laki mengingatkan, ya, imam rumah tangga? Ya, hari ini kita memahami pernikahan itu cuma menghalalkan farji, ya, menghalalkan maruan, udah situ-situ, ya. Terus apakah surga itu cuma hubungan suami istri, gitu ya? Enggak kan? Gitu. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu jelas sekali bahwa Allah itu mengajarkan, ya, muslimin muslimat menjadi negarawan itu lewat praktek rumah tangga. Ya, disepakati oleh besan dan besannya, pokoknya yang berlaku dalam rumah tangga kita ini ajaran Islam. Sehingga apa? Makmum boleh nggak menegur imamnya kalau nggak sesuai dengan ajaran Islam? Boleh. Ya. Dan imam boleh nggak menegur makmumnya kalau nggak melaksanakan ajaran Islam? Boleh. Keadaan selama ini itu terjadi nggak dalam kehidupan kita, gitu. Ya.
Nah, dalam kehidupan bernegara itu ada yang namanya musyawarah enggak? Ya, misalnya berapa bulan kali di DPR, berapa bulan kali ya kan? Terus presiden harus ada rapat khusus, ya kan? Dengan staf-staf. Ya, anak-anak jadi staf presiden ya. Nah, kalau kita sebagai kepala rumah tangga nggak ada musyawarahnya, walau karena alasannya dia masih kecil, itu kan namanya nggak memanusiakan manusia. Ya, walaupun anak kecil pasti harus dimintai pendapatnya nggak? Dimintai maunya apa, terus mau bagaimana, gitu. Ya. Nah, jadi wajar. Makanya kita terlalu ketinggian kalau harus bicara yang bangsa dan negara, ya. Udah sekarang mah kita konsentrasi sepenuhnya pribadi dan keluarga. Ya. Jangan salah, Nabi Muhammad menantang Yahudi itu, panggil istri-istri kamu, nanti kupanggil istri-istriku. Panggil anak-anak kamu, nanti kupanggil anak-anakku. Datanglah kalian kepadaku, aku akan datang kepada kalian. Summa nabtahil faj'al laknatallahi 'alal kadzibin. Kemudian kita mubahalah dan laknat Allah akan dijatuhkan kepada orang yang berdusta. Kalau itu ngaku beragama, gitu ya. Padahal dia tidak beragama. Jadi dia mengatasnamakan agama untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Maka Nabi menantang. Apakah Nabi bicara soal negara? Enggak. Bicara soal rumah tangga. Betul. Coba kalau misalnya sini, coba anak kamu mana? Anak kamu jadi anak solehah nggak? Kan gitu. Nih anakku nih soleha, nggak kena narkotika, nggak kena ya macam-macam pengaruh ini dan pengaruh itu, ya kan? Nih istriku nih wanita yang suci, memelihara diri. Bagaimana wanita kamu? Ya selingkuh nggak? Macam nggak? Benar? Coba kamu korupsi nggak? Saya pasti nggak korupsi. Kalau korupsi itu dimakan setidaknya pengaruh nggak tubuh mereka? Nah itu kelihatannya sederhana. Kita bicara bangsa dan negara ketinggian. Kita bicara aja deh rumah tangga kita sendiri. Ya, kita perbaiki diri kita perbaiki istri kita perbaiki anak-anak kita. Kita buktikan bahwa kita sesuai dengan Al-Quran menurut Rasulullah. Nah, kalau semuanya ya kita bahas bersama istri sama anak, kira-kira istri kita bakal main cinta agama, sembunyi nggak? Ya karena kita nggak jujur ya istri kita jadi nggak jujur, betul nggak? Ya. Saya pernah kok istri saya itu, ya dulu waktu nikah sama saya kan dia punya pacar dan putus, ya. Wah, ini kan berbahaya. Tapi saya jujur bahwa saya nggak pernah main di otak dan tidak harus benar konsisten. Karena istilahnya apa mau ngurusan yang dalam internet. Iya mas, ada apa mas? Aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Gitu. Oh iya. Gitu. Aku jujur nih sama kamu. Nggak ada perempuan lain di otak dan di hatiku kecuali kamu. Ya. Harus ya. Ini kejujuran. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita jujur begitu? Akhirnya istri saya bilang begini, langsung dia peluk saya sambil menangis, terus dia bilang, Mas maafin aku ya, jujur sampai sekarang itu masih ada laki-laki lain. Tapi setelah Mas ngomong begini, udah ya, mulai hari ini nggak ada lagi laki-laki lain di otak dan di hatiku. Indah nggak kira-kira gitu? Kalau sudah saling percaya, ya kan? Nah ini harus dibangun nggak dalam kehidupan rumah tangga kita? Ya kita juga yang harus menciptakan surga itu dalam rumah tangga kita sendiri.
Antum mungkin mau cari yang lain, mungkin lebih bagus dari yang sekarang. Itu fata morgana, itu bohong. Ya, setan susah kita. Jadi satu aja dulu dan baik jadi. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi bikin kita menikmati surga dunia dan akhirat itu, dan kita bikin juga keluarga kita menikmati surga dunia dan akhirat gitu. Ya. Mungkin lebih panjangnya kita bisa dialog ya, tanya jawab ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai dengan penyampaian Pak Manan tadi kan kami akan mengatakan bagaimana dengan istri Raja Fir'aun? Kan istri Raja Fir'aun itu soleha, sedangkan suaminya murtad. Iya. Pertanyaannya mungkin jadi dibalik begini, apa Pak Bobo pengen yang ya. Kan ada sebaliknya, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut kena azab betul. Ya. Kenapa? Karena fakhonatahuma, karena keduanya berkhianat kepada suaminya. Gitu. Nah, ini masuk kategori pengecualian. Nah, pengecualiannya kita bisa lihat bahwa Nabi mengatakan istri beliau nanti di akhirat di surga Firdaus itu 3. Yang di surga Firdaus itu 3. Yaitu Ummul Mukminin Khadijah, kemudian istrinya Fir'aun Asiyah, ya, dan satu lagi Bunda Maryam, ya. Jadi 3 wanita terkemuka di zamannya masing-masing itu jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus, gitu. Ya. Istrinya Fir'aun nggak pernah. Jadi ketika Fir'aun mendatangi Bunda Asiyah itu langsung jelasin, nggak ada itu. Gitu ya. Itu dari bekas ya. Bunda Maryam juga nggak bekas itu. Ya. Asli semuanya untuk Rasulullah dengan kesucian mereka masing-masing. Gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti yang merdeka, Pak, menjelaskan yang detail, Pak. Tadi merdeka dalam hal apa itu, Pak? Bahwa setiap manusia itu punya hak memilih, dan Allah sudah katakan laqad tabayyana rusdu minal ghai, gitu ya, bahwa tidak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas mana jalan yang lurus dari jalan yang bengkok. Artinya fitrahnya manusia itu kemerdekaannya adalah cenderung kepada kebenaran. Ya. Makanya orang harus hijrah itu karena dia tidak bisa melaksanakan kebenaran di tempat itu. Maka harus hijrah. Kayak Rasulullah nggak bisa melaksanakan kebenaran di Mekah, maka hijrah. Hijrah itu karena takut terfitnah agamanya. Maksudnya takut nggak bisa melaksanakan perintah agama. Nah, kemerdekaan memilih yang benar ini itu disebut kemerdekaan sejati. Gitu. Jadi tanpa ada halang-halang, tanpa ada penindasan, intimidasi dan lain-lain sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kalau orang belum seperti itu berarti belum merdeka, alias masih dijajah. Ya, alhamdulillah. Mengenai hidup berumah tangga saja.
Dimana ujian itu kadang kalau nggak dari istri, dari anak. Jadi bagaimana kita menyampaikan kebenaran kebaikan ya, kebenaran kebaikan. Tapi seorang istri atau seorang anak itu sulit menerima kebaikan atau apa yang kita inginkan sesuai dengan perintah-perintah Allah itu. Apakah ini sebuah ujian dalam kehidupan kita berumah tangga? Apakah karena dosa-dosa kita? Iya. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, inna min ajwaz wa aulad fitnah. Sesungguhnya sebagian dari istri dan sebagian dari anak itu bisa membuat kamu tidak melaksanakan perintah agama. Wa in tasbiru, ya, wa in tasfu wa tasfahu, ya, wa in tasfu wa takfiru wa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu berlapang dada, tidak memarahi dan menyampaikan ampunan Allah kepada mereka, gitu. Ya, insya Allah istri dan anak jadi baik tuh. Karena Allah akan mengampuni kita dan Allah akan mengampuni istri dan anak-anak kita, gitu. Ya, jadi kalau ini kan kadang begini, kita maunya istri kita jadi baik, kita maunya anak-anak kita jadi baik, sedangkan kita belum menyontohkan sebagai suami dan bapak yang baik. Ya sulit dong, karena makmum itu pasti melihat imamnya. Kalau kepala rumah tangga belum mencontohkan, kemudian nyuruh, kena kaburomaktan. Ya, kaburomaktan indallahi antaqulu ma la ta'malun. Allah benci sama orang yang ngomong nyuruh tapi belum mempraktekannya. Ya, nyuruh baca Quran, dirinya nggak baca Quran. Ya, nah, nggak bisa gitu. Ya. Jadi benar, istri itu bisa jadi fitnah, anak juga bisa jadi fitnah. Tapi Allah katakan wa in tasfu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, jika kamu berlapang dada, wa ta'fu, dan memaafkan, kemudian menyampaikan ampunan Allah, gitu ya, maka insya Allah akan jadi baik. Ya. Jadi kegiatan kepala rumah tangga itu harus mempengaruhi istri sebelum istri dipengaruhi oleh setan. Harus mengendalikan anak sebelum anak dikendalikan oleh setan. Ya, berarti kepala rumah tangga itu harus yang konsekuen dan konsisten dengan ajaran Islam, dan itu harus dijadikan untuk mempengaruhi istri dan mengendalikan anak, supaya setan tidak berhasil mempengaruhi istri kita dan mengendalikan anak-anak kita. Berarti harus intens nggak kita ketemu istri dan anak-anak? Harus sering nggak ketemu istri dan anak-anak? Ya, mempengaruhi dan mengendalikan itu istri dan anak-anak. Ya, insya Allah kalau memang dia itu ditulisnya sebagai istri yang baik dan anak yang baik, akan segera mudah kembali kepada jalan yang benar. Pertanyaannya, boleh nggak kita marah sama istri, kan? Boleh nggak kita kesel sama anak? Ya, kan disebutkan innal ghadaba minas syaiton, sesungguhnya marah itu dari setan. Suara keras sama marah itu beda. Kadang orang diem aja marah, ya kan? Ya, jadi perempuan itu bengkok. Kalau kamu kasari dia patah, kalau kamu diamkan bengkok terus. Bagaimana caranya? Ya. Jadi dalam hal ini bukan masalah keras dan
lembutnya. Keras boleh, tapi di atas kebenaran. Lembut juga boleh, tapi di atas kebenaran. Ya. Keras yang tidak di atas kebenaran itu membekas. Tapi kalau keras di atas kebenaran itu menyembuhkan. Ya. Contoh Pak. Iya, misalnya dalam tahapan tertentu gitu ya. Saya ini orang yang paling toleransi dalam banyak hal. Tapi kalau udah hal yang prinsip, saya bentak tuh. Saya bentak dan itu bisa mengejutkan yang dengar. Tetapi itu tidak karena marah. Sebab kalau karena marah, yang nyampe marahnya, bukan kebenarannya. Ya, tapi kalau niatan kita mau meluruskan, nggak emosi, nggak marah, gitu. Yang sampai kebenarannya. Coba kalau kita nasihatan istri marah, boleh pukul, pasti dipukul yang berbahaya nggak? Ya, padahal boleh memukul itu di bagian-bagian yang tidak berbahaya. Berarti mukul memberikan pelajaran atau mukul emosi itu? Nah, memberikan pelajaran. Itu. Jadi suami, kepala rumah tangga boleh aja satu ketika bersifat keras, kencanglah suaranya gitu. Tapi itu bukan karena marah. Gitu. Habis itu ya selesai, nggak ada masalah. Gitu. Karena nggak membekas pengaruh setan, insya Allah dia akan baik, kembali baik. Kayak apa Pak? Kerasnya itu kayak apa Pak? Iya, bentak, membentak. Kayak itu belum paham Pak. Kerasnya ini mana gitu Pak? Iya. Suara keras. Iya, maksudnya suara keras itu jangan karena emosi. Keras aja hanya untuk memberi pelajaran. Jadi kerasnya bukan dari dalam. Gitu. Kalau kerasnya dari dalam bahaya tuh. Berarti hati kita udah kemasukan setan. Ya. Gini aja deh contohnya, analoginya. Kalau kita ngelihat anak atau istri kita mau kecebur jurang, ngomong dulu nggak kita? Ngomong begini, kecebur jurang, nyebur lah. Betul nggak? Ambil aja lalu betot dulu. Karena ngelihat ini tanah mau longsor, kamu berdiri di situ. Kira-kira setelah istri tahu bahwa kita ini mau menyelamatkan dia, marah nggak dia sama kita? Enggak, karena dia tahu kita sungguh-sungguh ingin menyelamatkan dia, gitu. Ini baru paham Pak. Ya. Kayak begitu loh Pak maksudnya. Ya. Terima kasih. Saya dia dapat lah. Dalam betul. Terserah. Biasanya istri itu ajakan untuk kalau itu susah, sedangkan kita itu apa yang menurut Ustaz bilang itu keras yang untuk belajar, untuk membuat pelajaran dari istri. Kadang kita mintakan istri, Ustaz, ayo sholat. Ngerti apa? Mau kok keren-keren gitu jawabannya Ustaz. Iya kan? Berarti yang sampai apanya? Keren-kerennya kan? Berarti setan berarti. Saya ini di sana kan ada pondok. Jadi bagaimana saya harus jaga sholat tepat waktu, tapi saya harus nungguin istri juga. Ya, bagaimana caranya? Ya kalau waktunya habis bismillah, sholat akhir tepat waktu santri. Kabarnya kita sholat panjang. Ya, dia pada sholat berjamaahnya. Tapi kalau nungguin dia udah kebawa itu berbawa telat. Nah, namanya. Ya, supaya jangan kita harus sholat waktu. Ya penting kasih tahu. Ya,
Jangan minta ngasih tahu sekarang juga bener, nggak dapet tuh. Ya, karena perempuan itu ya udah terkenal lah. Kalau mau diajak tepat waktu, dandannya aja berapa lama, ya kan? Yang ini kurang, yang itu kurang, ya. Nah, kitanya yang harus bisa mensiasati supaya ke bawah gitu. Selama masih ada toleransi, kalau udah toleransinya, ya kita harus taat beragama, tepat waktu. Nah, nanti baru diingetin, aku tadi udah nungguin kamu, toleransinya udah habis, ya aku harus menghadap lah. Nah, kamunya yang harus belajar nanti bagaimana kamu bisa menyesuaikan. Jangan aku harus menyesuaikan nungguin kamu, itu namanya terfitnah gitu. Ya, alhamdulillah, Pak. Oh ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya Pak Rudi Pak ya. Ini insya Allah ini semua kenal. Ini saya Pak Rudi. Bapak kan di tengah saya. Saya perkenalkan. Pak Antum kami siapa Pak? Abdul Manan. Barakallahu fiikum Pak. Amin. Pak. Kita berdoa. Harapan kita cuma Nah, bagaimana kita menciptakan suasana di dalam rumah tangga dan diayomi keimanan kepada Allah Taala sesuai syariatnya itu seperti apa? Ini yang pertama. Kalau Pak, yang banyak orang Pak nanti penjelasannya yang jelas lebih banyak. Yang kedua, Bapak tadi Pak Ustadz bilang anak soleh. Mungkin harapan kita semua gitu Pak. Apakah kita ingin menyolehkan diri kita sendiri lebih dulu? Atau kita harus jadi bagaimana? Karena kita bicara soleh kita dan kita akan bicara. Itu karena hidup soleh. Yang biasa tak berlaku. Itu kan dengan cara Tadi yang kedua juga. Ya memang yang sudah mendidik menjadi anak yang soleh. Kalau kita udah soleh, itu udah modal. Ya kalau kita belum soleh berarti bareng-bareng lah sama anak. Itu. Ayo nak, bapak juga belum soleh. Ayo nak, bapak juga belum soleh. Tapi bapak pengen kamu soleh dan solehah. Nah sekarang kita bareng-bareng yuk menjadi orang yang soleh dan solehah gitu. Ya. Bahkan dulu saya pernah misalnya waktu saya udah punya anak, saya ingin bapak ibu saya karena dulu saya di Ciwel, tahu di Ciwel? Oh di Ciwel, saya juga dulu Ciwel. Tapi setelah saya tahu aku yang mendirikan cara gini, saya damin anak saya. Nah kamu masih ingat tuh? Harus kamilin kamu istri saya. Berapa yang muridnya? Ada. Saya bikin yang sama kamu. Karena dulu yang nanti tahunya dia belajar dari kamu, kamu dia, kamu hidup kamu. Ya. Tapi kata anak saya, Abi mah kalau nyubit sakit banget, tapi nggak pernah biru. Kalau Umi nyubit nggak sakit, tapi biru semua katanya gitu. aneh. Itu pengakuan anak gitu. Tapi saya dengan tulus minta maaf pada anak, sebab kalau saya nggak minta maaf, kalau itu membekas kan berbahaya gitu. Ya, jadi hal-hal yang memang kita belum melakukannya, ya udah kita bareng-bareng sama anak kita. Kitanya berusaha menjadi orang tua yang soleh, harapannya anak kita menjadi soleh dan soleha. Kepada yang kita udah mempraktekannya, ya udah biarkan dia melihat atau mencontoh bapaknya gitu. Misalnya anak saya itu kalau misalnya pipis malam ya pasti kan pipis gantian itu kalau malam ya, nggak mungkin dia melulu yang pipis di malam hari kan. Nah selalu saja kalau mereka bangun malam melihat ayahnya sholat malam gitu. Walaupun kita nggak usah ngomong, nak sholat malam itu. Jadi saya belum ada sholat malam. Kita pakai ngomong ini. Ya sekali tempo perlu ngomong.
Nih manfaat sholat malam itu begini, kenapa kamu nggak sholat malam gitu. Kan kalau kita udah praktek kan enak gitu. Kita nyuruh ngapal Quran anak kita di rumahnya nggak ngapal Quran. Kan nggak enak kalau dibilang bapak aja nggak ngapal nyuruh habis. Iya kan? Walaupun saya ini nggak hafal Quran, tapi hampir semua anak saya hafal Al-Quran. Bahkan 4 saya hafal Quran selama 6 bulan. 6 bulan tuh hafal Quran. Itu 4 anak saya. Ya tadi itu. Ya. Dia melihat bapaknya ngapal Quran nggak hafal-hafal. Ya. Dan ternyata kalau ya bapaknya kan dulu nggak diajarin ngapal Quran ya. Bapak saya cuma ngasih kebebasan, udah terserah kamu pilih agamamu ya. Itu sih saya udah bersyukur banget. Tapi kemudian saya menghafal Quran nggak hafal-hafal, anak saya justru alhamdulillah pada hafal Quran. Bahkan kemarin anak saya yang lagi sekali duduk justru nyatakan itu sempurna gitu ya. Di pondoknya dikasih gelar sang legend gitu, legenda, karena baru anak saya yang diberhasilkan di situ, baru satu-satunya gitu ya. Nah jadi saya juga sampai sekarang apa-apa yang belum saya lakukan, saya belajar sama-sama dengan anak-anak, saya diskusi, saya ngobrol gitu ya, sehingga dia tahu enaknya apa gitu ya. Jadi kita mendidik istri dan anak-anak, karena itu jadi tanggung jawab kita. Tadi yang pertama gimana Pak? Mana kita harapan kita kan Ya. Ya, ya. Ya. Tadi kalau penjelasan awal hidup berumah tangga, misalnya ya mau apa saja dibicarakan suami dan istri, apa saja dibicarakan dengan anak-anak yang berhubungan dengan rumah tangga itu, ya insya Allah kita akan dapat kesepakatan rumah tangga itu, dan masing-masing bertawakal dengan kesepakatan rumah tangga itu. Insya Allah ada kepercayaan gitu ya. Kalau kepercayaan itu tercapai di rumah tangga, fa idza azamta wa tawakkal 'alallah, maka insya Allah sakinah, mawadah, warahmah itu akan didapat di rumah itu gitu. Ya. Jadi kalau kita tahu begitu, sebenarnya berumah tangga itu kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan pribadi. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ayo kelihatan. Enggak ngantuk kelihatan. Kata lomba kata. Yang tadi lomba. Yang dari itu bodoh. Orang sudah ini ada yang tanya lagi kan? Saya yang tanya saya bodoh memang. Tanya lagi nih lah. Doa anak soleh yang terjadi di sekitar kita ini tidak mensolehkan anak itu, atau sebagai bapak tidak mensolehkan diri dulu atau anaknya. Yang timbul misalkan itu saja, maaf Ustaz, ada orang susah atau ada kematian di hati keluarga, kita membuat ini jangan ini kita tapi apa itu kita jangan orang yang katakan anak tidak pernah mengikuti apa yang diajarkan oleh kakak atau ibu. Contoh sholat amal itu umpama sering terjadi di masyarakat lah. Ya. Apa itu termasuk doa anak soleh? Sedangkan doa anak soleh kan sudah jelas ya, dosa nomor 1 harus menuruti cara-cara yang ada, Al-Quran bukan satu. Sedangkan yang mencuat kita bikin selamatan Tuhan, nanti orang tua pahalanya orang tua
sedangkan yang mendoakan kita karena sendiri Ya, alhamdulillah. Di dalam Islam itu Nabi ada mengatakan bahwa amal seseorang itu tergantung dari sholatnya. Kalau sholat enggak sholat, itu amal yang lain enggak diperiksa. Nah, kalau sholatnya yang diterima separuh, berarti yang diperiksa cuma separuh. Karena itu sholat harus kalau 100% supaya yang diperiksa oleh Allah dari amal solehnya itu adalah 100% juga gitu. Ya. Nabi mengatakan bahwa diterima oleh Allah sholat itu tergantung hadirnya. Jadi kalau lagi sholat pikirannya kemana-mana, ya mikirin ayam belum selesai dipotong misalnya, mikirin pesanan belum bisa terima, terus kemana? Nah ini dunia kita ayam berujung pekerjaan, ya masuk ke dalam otak kita sehingga menghalangi dengan Allah. Bagaimana laporan tentang amal soleh ini kepada Allah di khususlah pada kita tidak gitu. Ya. Jadi ayo dalam hal ini juga mari kita perbaiki sholat kita gitu. Jadi sholat itu bukan hanya gerakan badan dan ucapan bibir ya, tetapi kalau itu mah cuma lugawi. Kalau majazi itu dia paham yang di tapi kalau haki dia usahanya sholat gitu. Kalau sholat itu berat ya, capek gitu. Tapi orang yang tahu nikmat sholat kayak Nabi itu sampai bengkak kakinya juga tetap sholat, nggak ada masalah gitu. Ya. Jadi mari kita perbaiki sholat kita supaya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah. Ya, tanya ini apa? Resep untuk ini, jadi untuk anak supaya gampang jadi pelakunya itu ranking juara itu tahunnya itu di anak itu masih amat enggak hafal kok sulitnya gitu. Padahal dulu pernah jadi saya jemput kok pulang duluan, saya tanya kok pulang duluan. Iya hafalan tadi, hafalan apa? Enggak tahu biologi atau apa gitu. Jadi beberapa kali baca sudah hafal. Loh, kok bisa cepat hafal? Kok ngapalkan Al-Kahfirun aja yang kemarin 2 minggu kok nggak hafal? Apalagi makan baca banyak beda gitu. Karena bisa dimengerti gitu katanya tuh. Kalau bahasa Arab kan di Al-Quran nggak bisa dimengerti gitu. Ya, alhamdulillah. Pertama bahwa kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Itu. Ya. Jadi bayangkan kalau kita melaksanakan Al-Quran, pasti terjadi kajian. Ya, kalau itu baca, bikin tes kendor tuh. Ya, kalau kita baca Al-Quran. Coba bayangkan kalau kita memahami Al-Quran, keajaiban apa yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita mencoba memahami Al-Quran. Coba bayangkan kalau bukan hanya dipahami tapi dipraktekkan. Keajaiban apa yang Allah akan berikan ketika kita mempraktekkan Al-Quran. Gitu ya. Saya ini total gitu ya. Ini ada Pak Wiwit jadi saksi gitu, bahwa anak saya itu saya keluarin semua dari sekolah umum. Saya suruh Al-Quran karena keyakinan saya Al-Quran adalah ya kita mendekati dia. Kalau kemudian orang tuanya sekolah anak saya itu dengan hafal Al-Quran itu masuk perguruan tinggi negeri itu hanya dengan modal paket. Ya, jadi yang pertama di UIN Syarif Hidayatullah itu jurusannya lumayan berat,
dia di Rosah Islamiyah, temennya yang sekolah di Mesir aja bilang biru itu kata dia. Yang di Mesir ngomong kayak gitu. Ya. Yang mana saya di Lima yang suka Pak Priyo juga Pak Agung dulu suka bantuin saya kalau nganter senang. Ya. Terima kasih itu ya. Gitu. Itu hafal Quran, walaupun dia nggak pakai sertifikat kalau dia lulus gontor, kemudian sarjana tuh PLS, ya. Itu buat saya keajaiban tuh dari menghafal Quran kok bisa ada akademisnya dapat juga gitu. Tapi kalau akademis kenapa Qurannya nggak dapet? Boleh juga ini jadi testimoni saya kan gitu. Ketika saya praktekkan ke anak saya yang terjadi itu gitu. Ya. Yang nomor 3 sama gitu. Dia menghafal Quran, kemudian dia masuk perguruan tinggi negeri diterima di UNJ jurusan sastra Arab. Gitu. Nah, yang keempat justru ini istilahnya adalah sampai saya memperlakukan begini banget. Memang saya dadak. Istri saya udah mau masukin yang 3 tahun, masukin yang 6 bulan. Pasti saya terima. Saya tahu. Ada di saya 6 di Quran, kemudian masukkan di 5 ya, jurusan pendidikan. Nah, isinya saya yang pertama adalah apa Quran. Dan saya yakin kalau ekonomi ekonominya orang yang Allah ajaiblah ahli Quran ini ya. Jadi kalau sudah pilihan yang biasa ini, kalau saya yang mau jadi profesor, kemudian doktor, kemudian berlatih, jadi bisa mulai jadi setelah selesai kayak gini dia udah lupa sama yang gitunya. Ya, jadi kita pengen jadi orang soleh. Nah, tapi seusia bermangatnya, ya, nambah ya itu anak tuh kan kalau kamu bicara akhirat di dunia, kalau dunia dapat akhirat. Nah ini alhamdulillah gitu ya. Kita kejar akhirat ternyata dunianya Allah kasih juga gitu ya. Nah ayolah gitu ya, kalau tadi ada istilah lakum dinukum waliyadin ya kita harus berani. Saya praktekkan itu kok gitu ya. Dalam konteks pendidikan bismillah saya cabut semua, saya ajarin sendiri gitu ya. Ngajarin juga enggak kayak yang lain ngajarin gitu. Pokoknya kamu bisa, kita nih keluarga mental juara. Mikir sendiri, cuman begitu kan, enggak sampai terjun kali ini berapa ini enggak gitu. Ya. Saya bilang kalau kamu kuliah nggak negeri nggak usah kuliah gitu. Akhirnya dia bersungguh-sungguh pengen kuliah di negeri kan. Nah sungguh-sungguh kita tinggal doain ya. Ya Allah, saya pun salahnya dia nyarin ya Allah. Enak gitu ya. Apa yang susah bagi Allah ada lagi. Masalah itu kayak dia kan gitu. Dalam konteks pendidikan berangsur tadi bershare yang lebih mendekat. Insya Allah dunia. Kalau hanya dunia saja, akhiratnya nggak dapat. Tapi dunianya ya sesuai dengan usahanya aja. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti kita harus merubah anakku itu ketika pulang dari main gitu misalkan, ya aku ingin cita-cita jadi polisi kayak Iqbal. Nah kan implementasinya sekarang jadi polisi aja biaya besar. Berarti kita kurang menanamkan jiwa kepada kita yang sedia. Jadi misalnya nih anak saya pulang dari pondok kemarin, ikut dia masuk. Yang aneh bapaknya udah sepuh, dia masih muda, kerjanya masih kecil. Kita harus memperlihatkan kamu saya anaknya gitu. Bagi bahasa itu dikali kalau di tempat pohon yang teknologi yang baru modern, nggak beli pupuk pabrik mahal, pupuk kita bikin sendiri aja ya.
Kalau satu pohon itu menghasilkan 1 kilo, pohon 40 ton, ya kan? Kalau 100.000, 100 kilo, kalau kita berapa ton kamu akan dapat? Ya kan? 20.000 kali 40.000, 800 juta sekali panen gitu. Dan Abi punya metode nggak nanam lagi ya, jadi nanti diguntingin kemudian kita siram lagi sama pupuk, insya Allah menghasilkan itu, bisa panen lagi. Nah, ini bakal menginspirasi anak kita gak? Untuk pengen jadi caranya petani lebih bagus. Kalau sekali itu kan 1.000, kalau 1,6 M. Yang dibaca biar barang ikut ini. Nah, kita sederhana jadi sukakan itu. Ya, saya menyemangat itu. Duit segalanya. Tapi harus diingat, segalanya butuh duit. Gitu. Nah, dia ini balik lagi jadi musyrif di pondoknya, dan dia sebenarnya nggak pengen, maunya ikut bertani aja bersama ayah di kebun gitu. Ya, tapi kan ada yang biologi jadi kebun gitu. Ya, jadi kayak khusus lain, alhamdulillah. Ya. Kalau kita tahu semuanya siapa yang kita, kita beri seorang ahli aja. Sofa Marwah 7 kali bolak-balik, itu tanda orang nggak putus asa dari rahmat Allah kan. Nah, kalau usaha itu begitu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi kesimpulannya, Allah tuh ngasih nggak jauh-jauh, di depan mata kita ngasihnya. Kalau dia nggak ngasih di depan mata kita, bukan Allah yang maha kuasa kalau begitu. Kitanya aja yang mikirinnya jauh-jauh, jadi yang di depan nggak kelihatan. Ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya hidup ini indah dan nikmat. Gitu, harus kita nikmati. Ya, ya alhamdulillah. Saya makan pisang halus buat surga. Tapi ini punya kebun Pak di Wonosalam. Cuma kalah sama babi terus Pak. Apa kurang zakatnya Pak? Kalau predator itu harus banyak predatornya gitu. Kalau babi biasanya anjing takut sama anjing. Kita disuruh kita itu cara anjing dikasih makan. Nanti kalau ada babi dia pasti nyegok. Kalau nyegok pasti kabur, nggak jadi. Itu hanya soal teknik gitu. Ya. Nggak kurang zakatnya. Kalau memang nggak bayar zakat berarti harus ditunaikan gitu aja. Jangan yang reco. Nama saya belum kenal, nama saya Sutris dari Mojokerto. Siapa? Sutris. Pak kita Mojokerto Pak. Iya. Gini Ustaz, dari tadi saya membahas tentang, Ustaz tadi membahaskan tentang bagaimana kita membentuk keluarga sakinah dan anak yang soleh. Itu kan dari segi pendidikan. Apa dari segi kita mencari nafkah itu juga termasuk juga bisa membuat keluarga yang sakinah, Ustaz. Saya gini kan, rata-rata teman-teman ini kan pedagang, Ustaz. Iya. Dari kita berdagang itu kan tidak semua itu hasil yang kita dapat itu dari halalan thayyibah kan sering bersinggungan seperti itu, Ustaz. Iya. Kadang di samping tentang permodalan ataupun apapun kan kita ambil dari itu kan. Iya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya hari ini sampai hari ini, saya juga seorang penjual, Ustaz. Iya. Apakah dari bank itu riba apa enggak? Iya.
Seru. Soalnya dari hari ini sampai hari ini pun jadi pertanyaan saya. Saya butuh modal banyak, Ustaz. Iya. Untuk misalkan saya untuk usahakan mepet, Ustaz ya. Saya tidak ingin, saya ingin anak saya dan keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah kan biasa. Kan diperlukan apa? Hasil kerja kita itu thayyib dan halal, Ustaz ya. Iya. Kadang soal timbangan pun kita nyuri timbangan pun jadikan anak kita tidak soleh kan. Iya. Jadi pin anak kita jadi penghafal Al-Quran pun harus dengan apa hasil yang thayyib kan. Iya. Bagaimana tentang yang saya butuhkan hari ini, saya ingin mau ngambil bank untuk buka usaha, gimana Ustaz? Enggak, saya juga butuh dana, kan enggak punya dana. Iya. Mumpung ada Ustaz, saya ingin tahu Ustaz. Iya. Gimana kalau gitu Pak? Dulu saya juga pernah sesulit itu. Namanya manusia pasti mengalami kesulitan dan itu adalah ujian dari Allah untuk kita lulus apa enggak gitu sebenarnya. Ada orang yang kemudian saya minjem uang sama dia gitu. Dia bilang begini, bisa mas saya pinjemin tapi duit bank bagaimana gitu. Kan sama tuh ya. Saya bilang saya minjem ke kamu 0% kembaliinnya. Soal kamu minjem sama bank itu urusan kamu, aku nggak ikut-ikutan gitu. Akhirnya saya dapat pinjaman yang 0%. Kalau begitu saya kena nggak? Saya jadi pelaku riba nggak? Tahu kalau. Enggak kan? Karena akad saya dengan dia, kan dia sebenarnya nakut-nakutin saya gitu loh, supaya saya nggak jadi minjem gitu kan. Mungkin aja dia punya duit sebenarnya gitu, tapi nakut-nakutin saya, ini duit bank nih mau nggak gitu. Ya saya bilang, ya udah, aku sih minjem sama kamu 0%. Kalau kamu pinjemin, ayo, kalau enggak ya udah. Dan akhirnya saya dipinjemin 0%. Ya saya kembalikan 0 seadanya itu. Kalau kemudian saya bermurah hati, saya lebihkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan diakadkan di depan kan gitu. Ya, jadi ntar saya kasih segini, ya itu riba juga. Tapi kalau misalnya kita ngambil gimana Ustaz? Kan karena kita tidak ada hari ini untuk saat ini ya, sama-sama juga sulit, tidak ada teman mungkin seperti itu. Ya, kita akan Ini sebenarnya apa nih? sekarang banyak Ustaz di YouTube ini, ya. Ini kan ini Ustaz. Bukan punya jawaban saya ini juga tabayun lah. Saya katakan bagi Dulu orang main ya itu bagaimana gitu. Saya tanya, kamu masih senang main gitar gitu? Iya masih, iya banyak istighfar gitu.